Langsung mulai nih Syarifah. Iya, boleh langsung mulai aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan dan PSB yaitu Ibu Lolitasari SAGM SI. Dan yang tak lupa saya banggakan kepada teman-teman saya yang hari ini hadir dalam diskusi presentasi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, langsung saja. Selanjutnya, di sini ada eh, tim dari kelompok satu, yaitu yang pertama ada Nenden Dalfadaki Hassania. Saya sebagai moderator dan presentasi pertama. Terus yang kedua ada Tri Atiko Kholisah dan dia sebagai presentasi kedua. Yang ketiga ada Nabila Cesya Ramalia. Oke, next. Oke, jadi di sini kami setelah melakukan observasi di Fakultas FDKOM, kami mendapatkan beberapa informasi. Nah, di sini yang pertama ada jam operasional perpustakaan FDKOM sendiri. Di sini mereka melayani dari hari Senin sampai hari Kamis dari jam 8. Nah, terus jam 12-nya disilang sama waktu istirahat sampai jam 1. Nah, nanti dari jam 1 itu buka kembali dan tutup kembali di jam 16. Nah, kalau misalnya waktu Jumat, mereka sedikit berbeda dikarenakan salat Jumat ya. Jadi mereka bukanya dari jam 8, terus istirahatnya udah dari jam 11 sampai jam setengah 2. Nah, buka lagi jam setengah 2 sampai jam 16.30. Oke, selanjutnya. Nah, di sini uh, struktur organisasi perpustakaannya yang pertama ada satu kawur ya, yang dikepalai oleh Mario Lisman SIP dan dua staf. Yang pertama ada Bu Nuryadi Fasah SE dan Pak Herni Sosiawati. Bu Herni Sosiawati. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh presentasi selanjutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada layanan perpustakaan yang ada di FDKOM. Yang pertama ada layanan simpan pinjam, terus yang kedua ada cek Turnitin. Ini setiap fakultas disediakan dan ini secara gratis, mahasiswa bisa mengaksesnya secara gratis. Selanjutnya ada layanan referensi buku, contohnya seperti ensiklopedia, tafsir, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada koleksi perpustakaan yang ada di perpustakaan FDKOM. Koleksinya tidak jauh dari jurusan yang ada di fakultas, kayak contohnya tuh kayak prodi KPI, bukunya tuh pasti tentang komunikasi. Terus selanjutnya ada prodi manajemen dakwah, bukunya tuh nggak jauh dari manajemen dakwah. Nah, salah satu cara pengadaan buku yang ada di perpustakaan FDKOM ini adanya anggaran tiap tahun dari universitas atau anggaran UKT mahasiswa dari kita semua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Di hari ini ada agenda PPPA
memang ini memang kalau setiap hari Selasa itu kan rutinan Nurul Kolbi ya, para santri tunanetra. Tetapi saat ini ada yang mungkin momennya ada yang spesial itu karena sekaligus ada titipan bingkisan dari jamaah Bu Guru Umah. Nah, beliau Bu Guru Umah pengen ketemu sama Oji. Nah, maka dari itu Oji Oji, tolong dong Oji. Oji di-mute dulu mic-nya. Sana untuk menerima bingkisan tersebut gitu ya. Oji saya mau ketemu. Yang penting mas saya udah nyampein Fauzi. dari ini kalau Oji diminta ke sana. Mana? Mudah-mudahan kata Oji bisa datang kata Bapak. Oke, bisa dilanjut. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Selanjutnya itu ada bagaimana sih untuk mengakses buku yang ada di perpustakaan FDCOM, dan di sana itu ada dua cara. Yang pertama manual, yaitu kita harus datang langsung ke perpustakaan. Nah, untuk yang secara online ini bisa mengakses jurnal dan lain-lain bisa melalui dari OPAC atau Online Public Access Catalog. Perpanjangan buku bisa online juga melalui Google Form yang sudah disediakan dari perpustakaan FDCOM. Dan kalau untuk manual kita tetap harus datang ke perpustakaan, dan untuk pengembalian bukunya kita tetap harus datang ke perpustakaannya. Kalau kita pengumpulan bukunya telat dari waktu yang sudah ditentukan, terkena biaya berupa uang, dan uang tersebut akan digunakan kembali untuk membeli buku yang sudah rusak. Next. Dan untuk software yang digunakan di perpustakaan FDCOM menggunakan SLIMS, yaitu Senayan Library Management System, merupakan sebuah sistem otomasi perpustakaan sumber terbuka open source berbasis web yang pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh perpustakaan Kemendikbud. Aplikasi inilah yang digunakan untuk pengelolaan koleksi tercetak dan terekam yang ada di perpustakaan. Dan SLIMS ini merupakan software yang digunakan dalam perpustakaan FDCOM. Oke, selanjutnya di sini ada dokumentasi mengenai Perpus FDCOM. Oh ya, sebelumnya ada yang ingin bertanya?